setiap bulan Rajab itu ada apa sih di bulan Rajab? Bulan Rajab itu ternyata tak makin jauh aja suara gua. Oi, halo, suara aing jauh. Yang pertama, Allah titipkan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Nurnya, cahayanya Allah dititipkan di dalam rahim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala saat di bulan Rajab tersebut. Ini adalah satu kemuliaan. Yang kedua, yang kita tahu saat Nabi dibelah dadanya umur 4 tahun di bulan Rajab, ada peristiwa beberapa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala saatnya datang di bulan Rajab, karena Allah mensucikan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama umur 4 tahun, yang kita tahu pastinya pas saat Isra wal Mi'raj. Saat Isra wal Mi'raj Nabi dibelah dadanya, tapi ada yang diambil oleh malaikat Jibril karena perintah Allah. Ada hati rahmah yang diambil oleh malaikat Jibril karena perintah dari Allah. Bib, hati rahmah itu kan kasih sayang. Kenapa diambil? Kenapa dicampakkan? Kenapa harus dibuang dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepakat alim ulama menyatakan bahwasanya hati rahmah yang diambil oleh malaikat Jibril adalah rahmah untuk iblis laknatullah. Ada satu riwayat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mengajar, saat Nabi lagi ngajar, iblis datang. Tahu iblis? Teman. Apa sahabat karib? Oh, besti. Iblis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bimbing aku untuk bertaubat kepada Allah. Iblis mau taubat, kalah lu mah. Iblis mau taubat, lu gak pernah mau taubat. Nih hari bikin dosa, besok bikin dosa. Bikin pahalanya kapan? Kalau lagi ada pengajian. Kuping kemana, hati kemana, pikiran kemana? Gue tahu lu ngeliatin gue dari tadi, semuanya lu takjub sama hidung gue. Percuma kiai saya ngomong juga. Masalah hidung nggak usah dipikirin, karena ini memang hidung limited edition. Kalau boleh diadu sama orang sini ya beda jauh. Emang ibu suami nggak ada yang manjung? Tuker tambah. Iblis datang bilang, ya Rasulullah, ini iblis udah ngibarin bendera putih Bapak Ibu. Iblis udah ngibarin bendera putih. Kenapa? Karena tahu Rasulullah sudah dijadikan seorang nabi dan rasul. Kalau sudah diciptakan, udah. Iblis udah nggak ada kesempatan. Karena musuh Nabi betul-betul iblis musuh Nabi. Ini adalah salah satu iblis menyerah diri, ngibarin bendera putih, datang kepada Nabi, saya ingin bertaubat, minta kepada Allah agar taubat saya diterima oleh Allah, katanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iblis, bisa aja engkau taubat pasti diterima, caranya cuma satu. Apa ya Rasulullah? Udah senang iblis nih. Datang ke makam Nabi Allah Adam, sujud di atas pusara makamnya, pasti tobatmu akan diterima oleh Allah. Apa jawaban iblis? Saking sombongnya, ya Rasulullah, hidupnya aja saya nggak mau sujud, gimana matinya? Kalau ada orang yang sombong, lu iblis nggak usah kemari dong. Sombong adalah pakaian syalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak sombong Allah.
Manusia nggak ada berhak sombongnya. Nabi Muhammad yang megang kunci surga nggak sombong. Lu kerak neraka masih sombong. Betul? Maaf saya kalau ngomongnya kasar ya. Siapa suruh lu ngundang gua? Setiap manusia punya hati, betul? Saat Nabi Isra wal Mi'raj, hatinya disucikan oleh Allah, dibersihkan, disiramkan keimanan yang besar. Makanya orang kalau mau sholat, sholatnya tuh setiap mukmin sholat, imannya harus ngikut. Kita kan kagak, boro-boro iman ngikut, wudhu, sampai mana? Rukun sholat nggak tahu apa yang harus dilakuin. Begitu sholat udah ngomong sama Allah, pasrahkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah serahkan diri kita sama Allah. Udah belum? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Kalau kita sudah berserah diri, nggak bakal mbah pada laku. Tahu mbah? Orang pintar ngakunya kita mah serahin diri sama Allah, giliran duit nggak punya lari ke mbah, lari ke orang pintar. Kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datengin orang tolol. Ngomong sama mbah, mbah aing temboga duit mbah, tuh mbah dalam hati juga saut harwa aing juga. Udah dikasih jalan sama Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'a. Tuh, kesulitan apapun pasti ada jalan keluar kok kata Allah. Jangan khawatir, setiap kesusahan, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Di dalam sholat kita udah pasrahkan diri. Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua amaliyah yang aku lakukan, aku serahkan kepadamu ya Allah. Baru Al-Fatihah udah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Betul. Itu saya ngomong saya, bukan sini mah orang-orang soleh, soleha semua. Tapi bohong. Pokoknya kalau saya ceramah jangan amin dulu. Pastinya nggak enak. Kadang kita juga minta suka-suka hati kita. Sedangkan di dalam Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dengan penuh ketulusan. Mi'rajnya seorang mukmin adalah salat. Saya mau cerita sedikit, boleh? Ada ibu kebo sama anak kebo. Ada ibu kebo sama anak. Ini anak kebo masih nyusu. Masih? Simak baik-baik ya. Bu, bu, cicing cici, ngoceh bae lu, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan? Tuh udah minggir. Emang kenapa sih harus ngelihat saya? Emang beda sama yang di rumah? Bapak maafin ya. Kalau saya punya bini begini mah ya pulangin rahim ibu. Ada ibu kebo sama anak lagi nyusu, ini anak tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak kebo loncat, kaget ya. Ma, suara apaan tuh? Itu namanya azana. Oh, azan. Itu apa, Mak? Panggilan buat manusia ngerjain sholat. Oh gitu, Mak. Gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa. Aman, Mak. Aman. Nyusuk dah. Nyusuk lagi. Lari-larian orang manusia nih, lari-larian. Yang satu aki-aki udah jalannya getar-getar sambil ke masjid. Ada anak muda gagah-gagah sambil lari. Bunyi anak muda kalau lari kan beda ya. Dak duk dak duk dak duk dak duk. Ini anak kebo loncat lagi.
Begitu nengok lihat anak-anak bocah kain sarung diikat di sini, ada yang diikat di leher. Mak, ada apaan lagi nih mak? Itu manusia pada lari-larian. Iya, ada apaan mak? Dia mau gegas ke masjid karena kan tadi adzan itu manggil manusia untuk sholat. Gak apa-apa mak, gak apa-apa, tenang aja, aman mak. Aman, kirain kebo bakaran. Nyusul lagi nak, nyusul lagi. Tiba-tiba ada suara lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kaget lagi si anak kebo. Ditanya lagi sama maknya, mak itu suara apa lagi mak? Kok beda sama yang tadi? Ini tanda iqamah supaya mereka biar cepat untuk menjalankan sholat berjamaah. Ini sudah waktunya. Ada imam, ada makmum. Nah, gak apa-apa tuh mak suaranya, gak apa-apa, aman mak, aman. Bawel lu, nyusul lagi, nyusul lagi. Yang namanya anak-anak kalau nyusul kan mata kemana-mana ya bu. Kadang nyusul dia matanya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia lihat di pohon pisang ada kakek-kakek main catur, aki-aki main catur. Dia nengok lagi ngelihat anak muda di pohon pisang lagi pada main gaplek. Mak, apa lagi sih bo? Lo manusia no mak. Kok nggak ada yang pada lari-larian ke masjid mak? Itu anak muda. Nggak ada yang pada pakai kain lari ke masjid mak. Kalau dia tuh siapa mak? Mak jawab, udah pusing nih mak. Itu kebo kepala hitam. Itu kebo kepala. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Pak, lo nih malam kalau mau cium bini lihat udah sholat apa belum? Begitu lo mau cipok, kalau dia nggak sholat lo cium kebo. Ibu juga begitu. Ibu ngelihat suami nggak pernah sholat selama ini, ibu ditidurin kebo. Betul nggak? Yang bikin beda kita sama kebo apa? Kebo mandi nggak? Kita kebo kerja. Kita kebo tidur. Kebo nggak ada tidur. Tidur. Kebo tidur, kita tidur. Kebo makan, kita kebo minum. Kita yang bikin beda apa? Kita punya kewajiban sholat, kebo. Makanya kalau ada suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. RT nggak sholat, RT. Rasah lo. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Dicabut kakak lo. Pak Camat nggak sholat, Camat. Pak Wali Kota nggak sholat, Wali Kota. Gubernur nggak sholat, gubernur. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Tewak lu. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran presiden kebar, giliran Habib kebar. Ini mungkin jamaah pada nanya, Habib nggak takut ditangkap? Lah kan yang gue sebutin semuanya. Ustadz kena, Pak Lurah kena, Kiai kena, Habib nah gak jadi ditewak gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada pepatah yang menyatakan inna salata tanha anil fahsya. Setiap orang yang mendirikan salat pasti perbuatannya jauh daripada perbuatan keji dan
Bib, saya punya tetangga sholat 5 waktu di masjid masih nyolong ayam. Itu bagaimana, Bib? Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, aplikasikan setiap gerakan yang ada di sholat di dalam kehidupan kita. Ada ruku, menundukkan diri kepada orang yang lebih muda atau yang lebih berilmu dan lebih tua. Sujudnya kita mengingatkan satu hal tentang kematian. Selama kita berdiri, mau yang pangkat 2 habis bunuh orang, mau yang pangkat 3 presiden, siapapun dia, wali sekalipun, sujud kepada Allah. Tatkala dia sujud, kepala ada di bawah, pantat ada di atas. Betul? Yang kita makan larinya dari kepala, betul? Masuknya dari kepala, keluarnya kemana? Betul? Jadi semua yang hidup di dunia nih larinya kemana? Yang pasti adalah kematian. Pak, Bu, maaf, kalau saya pukul kepala bapak, marah apa enggak? Kualat lu. Lah Habib yang pukul. Pukul kepala, marah Habib. Ini adalah al-mukarram. Ini yang disebut namanya kemuliaan, keagungan adalah kepala. Tapi tatkala lagi sholat, sejajar sama telapak kaki. Gak ada sesuatu yang lebih tinggi dari apapun. Saat orang yang kaya sholatnya kepalanya yang tegak, enggak.